Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Sonia, mahasiswi jurusan Biologi Universitas Bangka Belitung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Lahan Pasca Tambang. Sebagai informasi, kegiatan penambangan timah di Pulau Bangka telah dimulai sejak tahun 1711. Kegiatan penambangan timah di Pulau Bangka ini terus berlangsung sehingga menyebabkan terjadinya degradasi lahan dan kualitas tanah akan semakin menurun, sehingga luas lahan kritis terus bertambah. Selain dikenal dengan penambangan timahnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terkenal sebagai salah satu provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terbesar. Karena adanya peningkatan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Pulau Bangka ini, menyebabkan luas lahan dengan tingkat kesuburan tinggi menjadi semakin terbatas. Hal inilah yang memaksa masyarakat untuk menggunakan lahan kritis sebagai lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Dari adanya kegiatan tersebut, maka diperlukan pengamatan terhadap morfologi tanaman kelapa sawit yang ada pada lahan kontrol atau tidak terganggu dengan kelapa sawit yang ada di lahan bekas tambang timah. Sampel individu tanaman kelapa sawit yang ada di lahan bekas tambang diambil pada perkebunan milik Pak Ahmad Suryadi di Desa Kundi, Kecamatan Simpang Tritip, Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan untuk sampel individu tanaman kelapa sawit yang ada pada lahan kontrol diambil pada PT Gunung Sawit Bina Lestari, Desa Mayang, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat dengan Pak Ratri Wahyudi sebagai narasumber. Adapun parameter pengamatan yang dilakukan dalam praktikum kali ini adalah tanah dan morfologi individu seperti tinggi tanaman, diameter batang, warna permukaan dan bawah daun, luas helai daun, serta panjang dan lebar daun. Dalam pengamatan warna tanah pada lahan bekas tambang timah dengan lahan kontrol dapat dilihat adanya perbedaan yang jelas, di mana pada lahan bekas tambang timah dari 3 individu sampel pengamatan didapatkan pula 3 warna tanah yang berbeda, yaitu brown, gray, dan pinkish white. Sedangkan pada lahan kontrol dari 3 sampel individu pengamatan didapatkan 2 warna tanah yang berbeda, yaitu reddish yellow dan brown. Dalam pengamatan tinggi tanaman, terlihat pada grafik bahwa tanaman kelapa sawit pada lahan bekas tambang timah mengalami pertumbuhan yang lebih rendah. Hal ini merupakan salah satu dampak dari rendahnya produktivitas lahan bekas tambang timah. Berdasarkan Asmar Hansyah 2017, rendahnya produktivitas lahan pasca tambang timah disebabkan oleh buruknya sifat fisik, kimiawi, dan biologi tanah, serta kandungan mikroba tanah juga sangat rendah. Dalam pengamatan diameter batang, dapat dilihat pula bahwa tanaman kelapa sawit pada lahan bekas tambang timah memiliki diameter batang yang lebih kecil. Hal ini diperkirakan bahwa terjadinya perlambatan pertumbuhan dikarenakan kadar timbal Pb yang melebihi batas normal. Berdasarkan pada tabel, dapat terlihat bahwa perbandingan warna helai daun tanaman kelapa sawit yang ada di lahan pasca tambang timah memiliki warna yang lebih muda, dalam range medium green sampai dengan dark green dalam perbandingan 2:1. Sedangkan pada tanaman kelapa sawit yang ada di lahan kontrol memiliki perbandingan 1:2, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada lahan pasca tambang timah kandungan nitrogennya sangat rendah sehingga berpengaruh kepada warna helai daun tanaman. Perbandingan luas, panjang, dan lebar daun pada tanaman kelapa sawit yang ada di lahan bekas tambang timah dengan lahan kontrol juga memiliki selisih yang cukup signifikan. Hal ini selaras dengan parameter-parameter sebelumnya yang membuktikan bahwa tingkat pertumbuhan di lahan bekas tambang timah lebih rendah dibandingkan dengan lahan kontrol. Jadi, berdasarkan pada literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa kecilnya nilai luas, panjang, dan lebar daun pada tanaman kelapa sawit yang ada di lahan bekas tambang timah disebabkan karena kadar nitrogen yang sedikit. Sebagai tambahan, adapun perbedaan kesehatan tanaman yang dihadapi oleh tanaman kelapa sawit pada 2 tipe lahan berbeda, di mana pada lahan bekas tambang timah ada 1 sampel individu pengamatan yang mengalami perubahan morfologi sebagai akibat dari adanya cekaman lingkungan, yaitu lahan tergenang. Sedangkan pada lahan kontrol, ada 1 sampel individu tanaman yang mengalami gangguan dari hama penggerek, yaitu kumbang tanduk.
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa produktivitas lahan bekas tambang timah yang ada di Pulau Bangka sangatlah rendah. Hal ini terlihat dari pertumbuhan kelapa sawit pada lahan bekas tambang timah lebih kecil dibandingkan dengan lahan kontrol, sehingga diperlukan adanya reklamasi agar kerusakan yang terjadi dapat diperbaiki dan tata guna lahan dapat dikembalikan, serta dapat pula dilakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit pada lahan kritis tersebut, namun dengan hasil produksi yang tidak jauh berbeda dari lahan kontrol. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.